Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'unal kiram, para pencinta bahasa Arab rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema dalam gramatikal Arab, yaitu ilmu nahwu. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu macam dari isim. Ditinjau dari menerima tanwin atau tidak, maka isim itu dibagi menjadi dua. Nanti ada isim munsorif dan isim ghairu munsorif. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang isim ghairu munsorif. Saya ulangi, tentang isim ghairu munsorif. Baik, untuk lebih jelasnya nastamir ila ta'rif an ismil ladzi la yansorif atau isim ghairu munsorif. Ma huwa al-ismu alladzi la yansarifu? Apa yang dimaksud dengan isim yang tidak bisa ditasrif atau isim ghairu munsharif yang kita kenal? Huwa al-ismu alladzi la yadkhulu alaihi at-tanwin, yaitu isim yang tidak bisa dimasuki tanwin. Itu adalah pengertian dari isim ghairu munsharif. Di mana ada isim atau kata benda tidak bisa dilekatkan tanwin di situ, maka bisa kita pastikan bahwa itu dinamakan isim ghairu munsharif. Contohnya di sini Aisyatu. Aisyah ini nggak mungkin dibaca Aisyatun, Aisyatan atau Aisyatin. Fatimatu, begitu juga Fatimah, nggak mungkin Fatimatun, Fatimatan, Fatimatin. Tapi Fatimah, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainab, dan lain sebagainya. Wasayati insyaallah tafasiluhu, dan akan segera datang akan segera datang tentang penjelasan atau perincian dari isim ghairu munsharif ini. Baik, kita lanjutkan. Isim jika ditinjau dari bisa tidaknya menerima tanwin, maka isim secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu isim munsharif, yaitu isim yang bisa dimasuki tanwin, contohnya qolamun, baitun, darsun, masjidun, muslimun, kitabun. Ini bisa dimasuki oleh tanwin. Kemudian isim yang kedua yaitu isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak bisa dimasuki tanwin. Atau al-ismul ladzi la yansarifu wa al-ismul ladzi la yadkhulu fihi at-tanwin, yaitu isim yang tidak bisa dimasuki tanwin. Intinya seperti itu. Ada kalanya isim ghairu munsharif itu berupa isim jamak. Ini lebih khusus lagi jamak dari sighat muntahal jumu'. Yaitu contohnya masajidu, asdiqa'u, zumala'u. Ini tidak bisa menerima tanwin. Ada kalanya nama mu'annas. Maryam, Aisyah, Zainab, Muawiyah, Mughirah, Makkah. Ini nama mu'annas ini tidak bisa juga menerima tanwin. Ada kalanya nama ajam. Jibril, Ibrahim, Iblis, dan lain sebagainya. Utsman, Sulaiman, dan lain sebagainya. Nama berwazan fi'il. Yazid, Ahmad, Akbar. Ini seperti fi'il, tapi itu sebenarnya nama. Karena nama isim alam itu berarti ya termasuk isim meskipun mengikuti seperti wazannya fi'il. Yazidu ini seperti fi'il mudhari'. Ahmadu ini seperti saya memuji juga fi'il mudhari'. Seperti itu ya. Jadi seperti fi'il mudhari' tetapi dia sebenarnya isim. Dan itu dinamakan isim ghairu munsharif. Untuk lebih detailnya coba kita perhatikan beberapa pembagian isim alladzi la yansarifu. Isim ghairu munsharif. Al-ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak bisa ditasrif, itu ada kalanya dikarenakan satu alasan, al-illatul lati taqumu maqamal illataini, ada satu alasan yang menduduki kedudukan dua alasan, satu alasan tapi sudah menduduki dua alasan. Dan ada kalanya al-illataini, ada kalanya ada dua alasan. Ada dua alasan, yang pertama alasan al-lafdiyah dan alasan al-ma'nawiyah. Ada alasan al-lafdiyah, adapun alasan al-lafdiyah ini diantaranya adalah alasan al-alamiyah atau alam ya, dari kata alam itu nama. Al-alamiyah ma'ata'nis bi ghairi alif. Jadi nama yang menunjukkan wanita dan tanpa alif. Contohnya Fatimatu. Fatimatu. Aisyatu.
dan lain sebagainya. Ini alasannya alamiah ma'at taknis. Terus kemudian ada kalanya alamiah ma'al ujmah atau ma'al al-alim alamiah ma'al ujmah, ini maksudnya nama yang ajam. Contohnya Ibrahimu, Sulaimanu, Utsmanu dan lain sebagainya. Ismailu dan lain sebagainya. Beberapa nama nabi itu menggunakan asmaul ajam, nah itu nama non Arab. Nah, yang Arab itu Arabi, kalau yang non Arab namanya ajam. Seperti itu. Kemudian ada al-alamiyah ma'at tarkib. Ada alasannya alamiah nama ma'at tarkib, ini terkib susunan karena susunan. Dan di sini lebih khusus lagi at-tarkib al-masji. Tarkib masji itu adalah susunan dua kata yang seolah-olah dua kata itu ketika sudah bersambung, bergabung tidak bisa dipisahkan. Seperti ba'labaka. Ba'labaka ini aslinya dari kata ba'lun wa bakun. Jadi ba'lun dan bakun sehingga ketika digabung seperti ba'labaka. Ini namanya al-alamiyah ma'at tarkib. Dan ini juga tidak bisa menerima tanwin. Ingat, ini semuanya adalah isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin. Yang selanjutnya adalah al-alamiyah ma'aziyadatil alif wan nun. Karena nama disertai dengan ada tambahan alif nun. Contohnya Marwan, Ridwan, ya, Marwan, Ridwan dan lain sebagainya. Contoh berikutnya, yang selanjutnya adalah al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Jadi nama tapi mengikuti wazan fi'il. Contohnya Ahmadu seperti tadi ya. Ahmadu, Yazid. Yazid aslinya Yazidu. Yazidu itu kan seperti fi'il mudhari'. Ahmadu ini juga bisa seperti fi'il mudhari'. Ahmadu saya memuji. Tapi ini isim ya. Sekali lagi ini adalah isim. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Selanjutnya al-alamiyah ma'al udul. Jadi suatu kata nama ma'al udul disertai dengan udul. Udul itu adalah isim yang berubah dari makna dari bentuk aslinya. Contohnya di sini Hubal, aslinya Habil. Hubal. Terus kemudian contoh lagi Zakhil itu berubah menjadi Zuhal. Amir berubah menjadi Umar, itu bentuk-bentuk udul. Nah, ini alamiah ma'al udul. Jadi alasannya kalau lafdiyah tadi ada kalanya al-alamiyah ma'at taknis, terus kemudian alamiyah ma'al ujmah, al-alamiyah ma'at tarkib al-masji ya, lebih lengkap. Al-alamiyah ma'az ziyadatil alif wan nun, adanya tambahan alif nun. Al-alamiyah ini semuanya nama. Jadi yang lafdiyah ini adalah semuanya nama. Kemudian yang maknawiyah, mohon maaf, isim yang tidak bisa ditasrif tadi ada dua alasan. Ada kalanya ada alasan lafdiyah dan ada kalanya alasan maknawiyah. Yang pertama alasan lafdiyah dan yang kedua alasan maknawiyah. Jadi gabungan yang ada kalanya alamiah ma'at taknis, terus kemudian ada kalanya di sini yang nanti maknawiyah atau wasfiyah, mohon maaf, wasfiyah beserta apa seperti itu. Jadi ada dua alasan yang jelas. Ada dua alasan. Karena di sini illata ini ada dua alasan. Selanjutnya al-wasfiyah ma'aziyadatil alif wan nun, yaitu sifat yang ditambahi dengan alif nun. Contohnya yaqdon, Ridwan, ya, Sakron, nah, seperti itu. Itu ada tambahan alif nun. Terus kemudian al-wasfiyah ma'a waznil fi'li, akramu. Nah, ini sifat tapi menggunakan wazan fi'il. Terus kemudian al-wasfiyah ma'al udul. Contohnya masna. Aslinya kan isnaini ya, dua, terdiri dari masna. Kemudian ada kalanya isim ghairu munsharif itu ada satu alasan, tapi sudah menduduki dua alasan. Al-illatu allati taqumu maqamal illataini. Jadi satu alasan tapi sudah menduduki dua alasan. Yang pertama adalah sighat muntahal jumu'. Nah, sighat muntahal jumu' itu ada kalanya mengikuti wazan mafa'ilu seperti masabihu, ada kalanya mengikuti mafa'ilu tanpa ya, seperti kata masajidu, maso
bihu. Kalau ini pakai ya. Talamidu berarti pakai ya yang mengikuti mafa'ilu. Itu sighat muntahal jumu'. Kemudian ada kalanya alif taknis al maksurah dan alif taknis al mamdudah. Ini mestinya mimnya adalah al maksurah dan al mamdudah. Jadi ada kalanya alif sebagai tanda taknis yang pendek dan yang dibaca panjang. Contohnya habla. Habla ini termasuk alif taknis maksurah. Terus kemudian hamra ini merupakan alif taknis mamdudah. Dan dari kesemua jenis ini semuanya diperhatikan ini termasuk al-ismul ladzi la yansarifu, yaitu isim yang tidak menerima tanwin atau isim ghairu munsharif. Selanjutnya kita bertanya, wa ma i'rabul mamnu' minas sarf. Dan kemudian apa toh i'rab dari isim yang tidak menerima tanwin? Maka i'rabnya adalah karena ini isim, maka yang masuk pada i'rab isim itu adalah rafa, nasab dan jar. Jazm tidak masuk. Diperhatikan karena ini termasuk isim. Jadi yurfa'u bid dhammah wa yunsabu bil fathah wa yujarru bil fathah. Jadi isim ghairu munsharif itu dirofakkan dengan dhammah, kemudian dibaca nasab dan dibaca jar dengan fathah. Contohnya di sini Zainabu nasyitatun. Karena Zainabu di sini sebagai mubtada, maka mubtada itu dibaca rofa marfuun dan tanda rofaknya di sini adalah dhammah karena dia isim mufrad. Jadi Zainabu di sini mubtada marfu bid dhammah li'annahu ismun mufrad. Terus kemudian ra'aitu Zainaba ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu dibaca nasab. Tanda nasabnya di sini bil fathati dengan fathah. Contoh yang selanjutnya salamtu ala Zainaba. Saya mengucapkan salam kepada Zainab. Ala Zainaba di sini susunan jar majrur ada ala. Berarti Zainab ini harusnya dibaca jar, tapi tandanya jar di sini fathah. Yang ini perlu kita jeli karena antara nasab dan jar tandanya sama, yaitu fathah. Kemudian lahid, perhatian. Yujarru al-mamnu' minas sarf atau isim ghairu munsharif, ini istilah lainnya al-mamnu' minas sarfi. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin itu dibaca jar yujarru bil kasrati. Ada kalanya isim ghairu munsharif itu bisa dibaca jar dengan kasrah idza kana mudhafan, jika dia menjadi mudhaf, au mu'arrafan bi al, atau dia dimakrifatkan dengan al. Contohnya di sini sholaitu fi masajidi Misra. Masajid ini isim ghairu munsharif karena dia tadi apa? Sighat muntahal jumu', masajid. Itu harusnya ketika dibaca jar harusnya ditandai dengan fathah, aturannya tadi yujarru bil fathati. Tapi ini ada pengecualian. Ketika posisinya dia sebagai mudhaf, masajidu Misra, masajidi Misra ini ya. Jadi masjid Mesir, beberapa masjid Mesir ini adalah susunan idhofah dan yang depan masajid ini adalah mudhaf. Karena dia berposisi sebagai mudhaf, maka dia boleh dibaca jar dengan tanda kasrah. Paham ya? Dengan tanda kasrah. Jadi isim ghairu munsarifannya hilang ketika dia berposisi sebagai mudhaf. Dan ada kalanya isim ghairu munsarifannya itu juga hilang karena ada al yang masuk di situ. Karena ada makrifat, dimakrifatkan dengan al. Contohnya yuqimu al-badu, yaqimu al-badu fi sakhra. Yuqimu al-badwu fi sakhra. Fi sakhra'i di sini karena ada al, maka boleh dibaca sakhra'i. Padahal tadi kalau tidak ada alnya maka itu bacanya yaqimul badwu fi sahra'a. Harusnya fi sahra'a. Kalau ini tidak ada, misalkan sholaitu fi masajida, itu kalau tidak dimudhofkan ke Misra maka ya bacanya masajida. Jadi perlu diingat bahwa isim ghairu munsharif itu akan hilang ke ghairu munsarifannya jika dia berposisi sebagai mudhaf atau dimakrifatkan dengan al.
Karena isim ke ghairu munsorifannya hilang, maka dia dibaca jer dengan tanda kasroh. Padahal awalnya tadi ketika dia masih berposisi sebagai isim ghairu munsharif, maka tanda nasabnya atau tanda jernya adalah fathah. Tapi dia ditandai dengan jer jika berposisi sebagai mudhaf dan dimakrifatkan dengan al. Baik, ayat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.